Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, pandemi corona belum juga mereda. Pemerintah pun akan melakukan pembatasan kegiatan di beberapa wilayah di Indonesia mulai dari tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. Adapun daerah-daerah yang masuk kriteria wajib melakukan pembatasan kegiatan, terutama di daerah Pulau Jawa dan Bali. Gimana nih menurut bosku soal kebijakan ini? Sudah tepatkah? Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 7 Januari 2021 dengan episode Optimis versus Pesimis. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 5,8% menjadi 1,7%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang turun dari sebelumnya 304K menjadi minus 123K. Kemudian ada dari US Market US Service PMI yang turun dari sebelumnya 55,3 menjadi 54,8. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT PP Presisi Tbk atau PPRE yang membukukan nilai kontrak baru senilai 2,8 triliun rupiah di sepanjang masa pandemi 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT yang menargetkan perolehan kontrak baru senilai 31,6 triliun rupiah pada 2021 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI yang telah menyalurkan bantuan produktif usaha mikro atau BPUM 18,7 triliun rupiah sejak Agustus hingga akhir Desember 2020 dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, IHSG ditutup melemah 71 poin atau 1,17% menjadi 6.065. Sektor infrastruktur, keuangan, industri konsumsi, pertambangan, perkebunan, perdagangan, industri dasar, aneka industri properti bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 697 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari masa kejayaan Demokrat. Pada akhirnya dalam kurun waktu 6 tahun, dengan kemenangan dalam 2 persaingan putaran kedua di Georgia, Demokrat berhasil memenangkan kendali atas Senat Amerika. Kemenangan untuk Demokrat terjadi tatkala ada protes demonstran yang terjadi di Washington yang dimana para pendukung Trump menyerbu masuk ke dalam Capitol Hill untuk mengganggu anggota parlemen dalam memberikan konfirmasi kemenangan presiden terpilih Joe Biden. Kemenangan Demokrat pada akhirnya membuat Trump lagi-lagi tidak dapat mengubah arah pemilihan, termasuk mendorong para pendukungnya untuk melakukan unjuk rasa. Joe Biden sendiri secara pribadi telah menghubungi Warnock dan Ossoff untuk memberikan ucapan selamat atas perjuangan mereka untuk dapat memenangkan Georgia, sebagai sebuah bukti dan tanda bahwa rakyat menginginkan sebuah tindakan nyata di tengah masa krisis yang tengah terjadi sekarang ini. Warnock merupakan salah satu senator kulit hitam pertama dari Georgia yang dimana kemenangan tersebut memecahkan rekor jumlah pemilih di negara bagian selatan dan sebuah awal titik balik perubahan peta politik yang terjadi di Georgia. Kemenangan ini membuat Demokrat memiliki suara yang dominan. Kalaupun Republik menginginkan kemenangan dengan dalam sebuah pengambilan suara, maka Republik harus mengajak satu dari sekian banyak orang Demokrat untuk berada di sisi Republik apabila Republik ingin mengubah hasil pengambilan suara. Setiap rencana dari Biden akan menjadi lebih cepat karena Biden menguasai setiap sisi sehingga memberikan kekuasaan yang lebih besar terhadap setiap rencana yang akan diwujudkannya. Apa saja yang menjadi perhatian ketika pelantikan? Yang pertama, bantuan stimulus yang ingin diberikan oleh Biden kepada masyarakat Amerika pada akhirnya akan terwujud. Kemudian yang kedua, keinginan Biden dan anggota Kongres lainnya untuk melakukan kenaikan pajak menjadi lebih mudah, khususnya bagi perusahaan dan masyarakat yang menghasilkan lebih dari $400.000. Kemudian yang ketiga, beberapa perubahan aturan yang sebelumnya disahkan oleh Partai Republik dapat dirombak kembali dengan menggunakan undang-undang peninjauan. Yang keempat, mengenai tindakan kesehatan juga dapat dimasukkan ke dalam undang-undang secepatnya.
karena saat ini sektor kesehatan menjadi perhatian di tengah perkembangan wabah virus corona jenis baru. Yang kelima, teknologi. Sektor ini juga mencuri perhatian setelah sebelumnya sejumlah anggota parlemen ingin menghapus pasal 230 Undang-Undang Communication Decency Act, yang dimana undang-undang tersebut justru melindungi Facebook dan Google dalam membuat konten. Kemenangan seluruh elemen Partai Demokrat telah mendorong Dow Jones loncat hingga 400 poin, yang dimana level tersebut merupakan level tertinggi sepanjang masa, karena pelaku pasar dan investor semakin optimis bahwa stimulus akan berjalan mulus. Bahkan sebelumnya Dow Jones sempat naik hingga 600 poin di awal sesi, dan ini akan menjadi sebuah bekal yang cukup menarik bagi IHSG untuk menjadi bantalan untuk mendorong IHSG dan pasar obligasi mengalami kenaikan hari ini setelah sebelumnya dihantam akibat adanya lockdown parsial untuk Jawa dan Bali. Kami yakin hari ini pasar masih akan optimis, namun apapun bisa saja terjadi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari pengetatan aktivitas PSBB dan dampaknya. Pemerintah kembali melakukan pengetatan aktivitas guna mencegah penyebaran yang lebih masif dari pandemi virus corona di tanah air. Kebijakan ini berlangsung dari 11 Januari hingga 25 Januari 2021 di Jawa dan Bali. Adapun pembatasan yang diperketat antara lain membatasi WFO hanya menjadi 25% dan WFH menjadi 75%. Lalu kegiatan belajar mengajar dengan sistem online, sektor esensial khusus kebutuhan pokok masih akan beroperasi 100%, namun dengan protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan alias mall boleh beroperasi sampai jam 19.00 waktu Indonesia Barat, sementara restoran hanya 25% dan pemesanan makanan harus take away atau delivery. Sektor konstruksi masih tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan ketat. Rumah ibadah dibatasi hingga 50%, fasilitas umum ditutup sementara dan mode transportasi diatur lebih jauh. Menanggapi sentimen tersebut, kami melihat hal ini berpotensi memberikan tekanan psikologis pada pergerakan harga saham khususnya emiten yang terdampak langsung seperti retail maupun restoran. Namun melihat kebijakan tersebut tidak memperketat sektor industri, kami melihat dampaknya tidak begitu besar, mengingat saat ini masyarakat dan pengusaha sudah mulai shifting dari penjualan konvensional ke penjualan online yang dinilai dapat membantu turunnya pengunjung. Namun kebijakan tersebut berpeluang memberikan tekanan pada daya beli yang lebih rendah di bulan Januari, di mana pengetatan memaksa masyarakat untuk lebih menahan diri untuk beraktivitas. Skema penurunan terburuk kami saat ini berada pada 5.850 hingga 5.950. Penurunan yang terjadi dapat dijadikan momentum pembelian di mana saat ini sentimen lebih mengarah ke positif. Dalam beberapa bulan ke depan, stabilitas dari masuknya pesanan baru dan juga tercukupinya bahan baku menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan. Kami menilai stabilitas dari bahan baku dapat berpengaruh terhadap harga output dari suatu produk, sehingga apabila bahan baku dapat mengikuti jumlah permintaan, hal ini dinilai akan mampu mengiringi jalannya pertumbuhan industri manufaktur. Selain itu, sentimen positif dari pengembangan dan distribusi vaksin COVID-19 dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Hal ini diharapkan sejalan dengan meningkatnya permintaan pasca vaksin terdistribusi. Oleh sebab itu, kami melihat penurunan yang terjadi saat ini merupakan salah satu alasan yang tepat untuk melakukan akumulasi beli kembali dengan target investasi jangka panjang. Namun tetap cermati setiap situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, karena pasar akan mampu berubah dengan sangat cepat. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6013 hingga 6195. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari KLBF, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari BBNI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari PPRE atau PT PP Presisi Tbk yang membukukan nilai kontrak baru senilai 2,8 triliun rupiah di sepanjang masa pandemi 2020. Nilai kontrak baru yang didapatkan perseroan pada tahun lalu terdiri dari proyek eksternal sebesar 33,7% dan proyek internal sebesar 66,3%. Hal ini menjadikan perolehan kontrak baru 2020 sebesar 2,8 triliun rupiah sehingga pencapaian 127,3% dari target 2,2 triliun rupiah. Pencapaian tersebut disebabkan memperluas porsi pasar eksternal dari pemerintah maupun swasta, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan induk yaitu PT PP Persero Tbk, dan pengembangan sektor jasa pertambangan dari grup PT PP. Dengan keberhasilan dalam memperoleh kontrak baru tersebut, tentunya ini akan memberikan kontribusi kinerja perusahaan.
Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 295 dan tingkat probabilitas sebesar 37%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 380 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Kemudian yang kedua ada dari Hoki atau PT Buyung Putra Sembada Tbk yang menyiapkan belanja modal 100 miliar rupiah untuk tahun ini. Belanja modal yang tersebut direncanakan untuk melanjutkan pembangunan pabrik baru di Sumatera Selatan dan juga akan menambah mesin dryer dan pecah kulit, serta sebagai investasi untuk diversifikasi produk baru, di mana saat ini pembangunan pabrik tersebut baru sekitar 50%. Pembangunan pabrik tersebut tentunya sebagai langkah perusahaan untuk melakukan penetrasi pasar yang lebih luas. Pembangunan pabrik Sumsel tahap pertama akan dilanjutkan dengan pembangunan pabrik tahap kedua dengan kapasitas yang sama yakni sebesar 20 ton per jam yang harapannya bisa rampung dan mulai beroperasi di akhir tahun 2022. Sehingga berdasarkan technical analisa, dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1550 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.